Ada aja. Oke gini, jadi oke ini semoga sebentar aja ya. Udah kelihatan ya screen-nya? Oke kelihatan. Jadi ini semalam gue bikin sampai sini. Semalam gue bikin sampai sini. Perapan bersih gulma sampai dapat keuntungan sampai presentasi. Cuma presentasinya gue bingung kenapa begini. Nah oke jadi ini udah ada yang bantuin untuk bikin grafiknya. Oke jadi kalau kita pakai konteksnya keuntungan, itu plottingnya jadi kayak gini. Oke. Keuntungan. Nah, ini kalau kalian lihat ke sini sebenarnya ya, sebenarnya kan 0 sampai 2, 0 sampai 4, 0 sampai 6, sekian seterusnya gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat ke sini, periode yang bersih gulma itu semakin dia lama bersih gulmanya, itu malah semakin turun keuntungannya. Kalian nggak? 16 juta, 15, 15, 14, 11, 9, turun kan? Jadi bisa dibilang kalau lu bersihin gulma itu malah jadi rugi gitu. Nah, sedangkan di sini coba lihat yang bergulma. 0 sampai 2, 0 4, pokoknya makin lama dibiarin gulmanya makin untung. Kata nggak? 12,7, 13,1, 13,5, 16,1, 16,8, 18 juta. Jadi eh, makin lama dibiarin gulma ini di lahan, malah malah makin untung gitu. Jadi sebenarnya kalau konteksnya adalah keuntungan, kesimpulannya adalah nggak usah dibersihin gulmanya. Seriusan ini. Jadi kesimpulannya adalah gulmanya nggak usah dibersihin. Karena apa? Karena semahal itu gitu. Semahal itu lo ngeluarin ongkos bersihin gulma sehingga malah jadi ngurangin keuntungan lo. Itu kalau konteksnya keuntungan. Oke di sini di sumbu Y-nya, sumbu X-nya ada minggunya, apa? Sumbu Y-nya ada keuntungan kita. Di sini bisa kelihatan untuk periode yang bersih gulma dia turun, warna biru. Ya kan keuntungannya makin turun makin hari. Sedangkan yang bergulma ini malah naik. Nah, kelihatan ya. Berarti kalau misal di soal angkanya sama begini, tapi kemungkinan enggak sih. Nanti kalau di soal ternyata kalian yang temukan adalah plottingannya begini. Nah, plottingannya begini berarti kesimpulannya adalah tidak usah dilakukan pembersihan gulma dari minggu 0 sampai minggu 12. Karena keuntungannya gini-gini gitu. Kalian jelasin aja nanti. Nah, oke, ini sampai yang keuntungan. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Kenapa kok bisa kayak gini? Silakan. Terus selalu olah datanya. Hah? Selalu olah datanya. Gimana? Iyalah. Ini kan ada keuntungan. Iya, biaya penggulmaan dikurangin harga jagungnya aja. Gampang lah itu. Perlu kalkulasi. Perlu lah. Menghitung bodoh. Bagus dong. Gimana aman? Kalau aman gue lanjut ke konteks yang satu lagi. Konteks yang satu lagi ini adalah yang bisa dilihat, yang bisa kita lihat yaitu adalah hasil kali MST. Hasil kali MST. Ini juga yang ada di buku. Itu cuma hasil hasil di sumbu Y, MST-nya di sumbu X. Gini. Nah, ini sesuai ekspektasi yang ada di buku. Jadi kan ada poin-poinnya, ada titik-titiknya gini. Nah ini udah dibikin plottingannya. Jadi begini, bersih gulma di sini, bergulma di sini. Ini sesuai ekspektasi. Kenapa? Karena kalau lo bersih gulmanya makin lama, berarti kan makin naik ya harusnya hasilnya. Bisa kalau bergulmanya makin lama hasilnya makin turun. Nah gitu. Jadi yang periode bergulma itu yang oranye, tuh kan. Berarti minggu 0 sampai 2 di sini. Minggu 0 sampai 4 ada gulma, dia turun lagi hasilnya. Minggu 0 sampai 6 ada gulmanya, turun lagi hasilnya. Gitu turun terus gitu sampai sini. Nah, periode kritis itu di mana? Jadi gini, ini kan ada titik-titiknya ya. Oh, oke, semoga masih kuat. Ya, ntar kita. Aduh, ini nggak bisa diedit lagi. Udah nggak apa. Ini nanti semoga nggak semoga. Persis. Enggak sih, ini aneh soalnya. Jangan. Gini, gini, dari titik yang ini, titik yang 0 sampai 2, sama titik yang 0 sampai 4, ini dia selisihnya tuh berapa gitu? Selisihnya berapa? Berarti kan kita coba cek yang bersih gulma.
Misalnya yang bersih gulma dulu di sini 0 sampai 2 sama 0 sampai 4. Iya, iya, enable nanti aja. Gue juga belum butuh. Mau buka apa? Kalkulator coba ya. Gini kan gue mau ngeliat nih titik yang ini 0 sampai 4 sama yang 0 sampai 2 bedanya bedanya itu berapa sih? Apakah lebih besar daripada 5%? Kalau udah lebih besar dari 5%, teorinya dia berarti udah masuk ke hitung periode kritisnya. Oke, jadi coba cek di sini 2,85 ya kan yang bersih gulma kan? Bersih gulma warna biru ini kan 2,85 dikurang sama 2,65 dibagi sama nilai yang bawah. Dibagi sama nilai yang bawah. Nilai yang bawah siapa? 2,65. Ternyata dia adalah masih 0,7%. Masih 7%. Bukan masih, udah berarti. Berarti dia udah 7%. Nah, kalau gitu periode kritisnya itu mulai dari minggu 0 sampai kedua. Gitu caranya. Nah, habis coba cek di sini. Periode yang bergulma di sini. Ini penurunan hasilnya seberapa jauh sampai dia benar-benar aku balik ya. Kayaknya kita ngeceknya dari yang atas sih. 3 kalau misal 3,7 dikurang Tadi yang jauh 3,35 2,8. ya dibagi 9%. Sebenarnya sama-sama signifikan tapi yang bingung sih. Ya selisihnya yang penting selisihnya dibagi nilai sebelumnya. Nah, gimana logikanya? Kalau misal bersih gulma berarti kita harus ngebersihin gulma sampai kapan? Ini berarti harusnya oke oke gini. Jadi garis biru ini dipakai untuk menentukan akhir periode bersih gulma. Kalau garis oranye menentukan periode awal bersih gulma. Gitu ternyata. Kayak yang benernya gitu harusnya. Oke, berarti harusnya tadi pakai yang 3,35 sama 3,7 ini. Nah, kita cek ternyata hasilnya adalah 9%. 9,4%. Nah, berarti periode kritisnya dimulai dari minggu ke-0. Minggu ke-0 sampai 2 itu udah kritis untuk awal periodenya. Nah, habis itu eh ini yang bisa ini. Nah, gini berarti periode kritisnya mulai dari sini. Jadi kita tarik ke bawah. Nah, habis itu untuk akhir periode kritisnya itu dilihat dari garis yang biru. Dilihat dari akhir garis yang biru berarti dia di coba cek ini nih. 0 sampai 12 sama 0 sampai 10 ya. Nah, 0,12 sama 0,10 di sini ada 3,65 sama 3,55. 3,65 3,5 hasilnya ada 2% kalau di sini. Jadi titik yang ini sama titik ini selisihnya 2%. Berarti ini belum signifikan nih. Ini belum kritis di sini. Coba kita bandingnya yang 0,8 sama 0,10. Ini berapa? 3,5 sama 3,55. Berarti bedanya itu 0,5 ya. Sorry, 0,05. Kan 0,05 dibagi sama 3,5. 1%. Ternyata belum signifikan juga. Ini kesini cuma 1%. Belum signifikan. Kita cek lagi 3,25 sama 3,5. Bedanya berapa tuh? 50. 25. 0,25 dibagi sama 3,25. Nah, ini baru 7% di sini. Yang ini ke sini nilainya adalah 7%.
Nah, berarti periode kritisnya itu ada di sini. Sip. Nah, berarti ini adalah periode kritis. Jadi di minggu ke-0 sampai minggu ke-8 ini nggak boleh ada gulma. Kalau mau hasilnya bagus. Kalau mau hasilnya bagus loh ya, ingat hasil bagus, bukan kalau mau untung. Gitu. Sampai sini. Untuk periode kritis dari hasil. Ada yang bertanya dulu? Iya, kita pakai atas. Ya. Itu mah Gimana? sebenarnya yang pertanyaan A tuh ngaruh ke angka sama ngaruh ke harga jagung dipil gak? Coba baca dong pertanyaannya. Gue belum buka nih. Bukalah. Bentar. Yang Pertanyaannya eh, kapan periode kritis tanaman jagung terhadap persaingan gulma di lapangan? Enggak gak sih? hmm, kayaknya ya kalau cuma bilang periode kritis gitu nggak usah sih. Kita pakai hasil aja. Kayaknya kita pakai konteks hasil aja. Kayak kayak kekecoh aja sama biaya sama HOK gitu. Nah, coba terus lanjut yang Biayanya pertanyaan jelaskan yang biar. alasannya udah gitu. Tapi gini loh, kalau kata DG itu ketika ada diketahui hasilnya, kita pakai pertimbangan hasil. Soalnya yang paling penting ya hasil. Makanya periode kritis untuk tanaman yang apa ya, untuk tanaman yang harganya mahal gitu dan dia gampang jeblok gara-gara looks-nya agak kurang gitu. Misal dia terserang sama hama atau hasilnya dia agak jelek sedikit, itu periode kritisnya bakalan lebih lama gitu. Karena ya tadi pertimbangannya balik lagi ke harga. Jadi coba dijelasin aja. Nanti ketika ini periode kritisnya segini kalau pakai konteks hasil. Tapi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum segini gitu. Itu tetap harus dijelasin. Soalnya periode kritis ini bukan cuma soal hasil, ini ada keuntungannya juga. Itu gue pernah denger jadi ngomong di kelas, tes praktikum. Ini tuh gimana lagi? Keuntungan yang maksimumnya yang mana? Keuntungan maksimum yang tadi, yang nggak usah digulmain sama sekali. Oh, Berarti kalau hasil nggak perlu ada periode-periode gitu ya? Iya, kalau hasilnya perlu ada. Ini kelihatan. Kalau Kalau konteksnya dia hasil. kayak biaya. Kalau biaya harusnya ada juga. Cuma ya ternyata harga jagung semurah itu dan harga KOK semahal itu, jadi ya mau gimana lagi? Nentuin persenannya sama. Kenapa? Nentuin persenannya kalau yang biaya tadi. Caranya sama harusnya. Caranya sama. Pokoknya dari dua titik ini, misal nih titik ini sama ini, titik ini sama ini, terus diambil aja selisihnya berapa, dikurangi sama nilai sebelumnya. Udah gitu dong kok. Caranya. Ini pakai tabel yang sama kan? Hah? Pakai tabel yang sama kan? Ya ini datanya sama. Cuma kalau ini kan konteksnya hasil. Ini pakai hasil dia. Ini. Tadi gimana di Oh, ini. selisihnya terus di Oh ya lobit. Kenapa? tadi selisihnya terus di apa ya selisihnya? Dibagi sama nilai sebelumnya. Gue pindahin. Gini dah. Harus Baku. Ah. Ya. Sorry. Gimana tadi? Kenapa yuk? Ya tadi selisihnya terus dibagi sama ini sebelumnya kan? Iya nilai sebelumnya. Ini nilai sebelumnya misal ada di 16,875.
Ya udah berarti selisihnya ini 16.875 sama 15.375 dibagi sama 16.875 gitu dong. Oke, Kira oke. kalau misalnya ini, Apanya? tarik kayak gini. Maksudnya? Ya, ini kan di sini kan 12 per. Oh, Hmm, beda ya? beda lah. Gimana? Buat periode kita sudah aman belum? Kalau aman kita geser ke apa namanya tadi? Iya, PST. Gimana aman aman? Biasanya datanya udah komplit belum? Apa kita harus melindungi datanya dulu? Kenapa? Biasanya biasanya guys. Di soal kira-kira datanya udah komplit tinggal ngitung apa? Harus cari dulu ya. Ya harus ngelengkapin ini, harus ngelengkapin ini sendiri lah si tabel ini. eh Datanya tuh ada, cuma ya belum ini kayak untung nih pasti belum ada nanti. Untungnya pasti belum ada. Hasilnya juga mungkin udah diukurnya sih, mungkin biaya penggulmaan yang belum paling kayak tadi aja. Ini keuntungan Ya. Oke. Oke, kalau aman kita lanjut ke yang satu lagi. Nah, oke. Jadi di sini lanjut kita punya PST, datanya dari pasukan begini doang. Ini latihan doang sih, latihan. Latihan aja gitu katanya. Nah, di sini ada kerapatan, ada kerapatan. Kerapatannya 2, 2, 4, 8, 16. Sebenarnya ini populasi per apa gitu ya. Tapi ya pokoknya kerapatannya segini. Bisa ada hasil 5, 10, 20, 40. Nah, ada O. O itu apa? Bentar. Mana? Di WA. Bentar ya. Oke, jadi di sini ada kita harus bikin grafiknya. Ada O, ada OM, ada B. B ini apa? B ini adalah penguasaan syarat tumbuh. Nah, habis itu ada juga sama Z. Densitas tumbuhan ya. Nah, oke, jadi sebenarnya ini gampangnya ya tinggal plotting. Kita tinggal plotting gitu ke Excelnya. Ya. Jadi kerapatan ini kan tadi Z ya. densitasnya. Iya, densitas. Tuh, densitas tumbuhan. Nah, gimana caranya kita bikin jadi 1 per Z? Nih, 1 per Z. Hmm, berarti 1 per kerapatan nih. Per Z. Nah, di sini berarti kita masukin Dengan harusnya gini sih. Oke.
Habis itu kita juga masukin OM ya. Oh, Oh, hasil nyata. Iya. Kita masukin 1/O juga. Eh, oh, oke. Nah, ini sebenarnya kalau bisa dibikin plotting ya. Ada yang ngerti nggak ini bikin plottingnya gimana? Ya, Ben. Plottingnya. hmm. Hmm. So, uh, no, enggak jadi gitu. Ntar gue gimana caranya? Per OM terhadap 24/8/16. 10. Supaya apa? Sama, cuma kebalik. Cuma kebalik dulu. Gimana caranya? Em, enggak. Jadi satu per Z ini komponen sendiri. Gimana caranya ya? Hmm. Tadi di X siapa di malah jadi X lagi ya. Iya, dia Harus jadi cuma maksudnya gimana? mau yang aja. Satu. Dulunya kuadrat. Ini kuadrat ini dulu. Pendapatan hasil.
Misalnya minjem minjem. Minjem. Tapi apa nih? Lain. Ini rewel. Ini ya, ini ya, ini jadi sumbu X jadi sumbu Y. Ya, gradiennya pakai regresi apa ya? Bentar ya. Oh iya, iya. Hah? Ya itu Y. Makanya gimana coba? Y sama dengan, jadi kayak Betul. ih, gulin nih gue kemarin belajar ngitung masalahnya. Y AX sama dengan BX ya. Gue nggak tahu. Mungkin ini gue stop dulu ya. Sebelumnya juga udah Ada agak itu nggak sih? apa? Contoh nggak ada. Website buat Supaya nanti di googlein dulu kali ya. Mungkin kita googlein dulu.